Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, kameranya nyalakan aja Mas Aidan. Oke, anak-anak, Ini gak selamat nyala. pagi. Oke, kita hari ini lanjutkan pembelajaran tematik lagi ya. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh leadernya. Silahkan Mas Aidan. Enggak mau. Kemarin sudah ya? Kemarin sudah apa belum? Sudah ya? Sudah. Oke, sekarang Mas Arfa. Mas Arfa. Jika berdoa, tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. kepala doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Ustazah izin ke kamar mandi sebentar ya. Ya boleh. Ayo kita lanjutkan. 5 aturan belajar di dalam kelas. 1. Ikuti instruksi Ustaz dan Ustazah dengan cepat. 2. Angkat tangan jika ingin berbicara. 3. Angkat tangan jika ingin meninggalkan kelas. 4. Membuat pilihan cerdas. 5. Membuat Ustaz dan Ustazah senang. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. SD Nurul Faiza, semangat. Yes. Oke, ini adalah pertemuan terakhir tematik sebelum PTS ya anak-anak ya. Jadi harus benar-benar fokus nanti ya pelajarannya. Karena minggu depan tanggal berapa itu ya? Tanggal 2 ya? Iya, Mas. Tanggal 2 itu kita sudah melakukan PTS. Ya, semua pelajaran yang sudah Ustazah sampaikan silakan dipelajari. Nanti pasti akan ada yang keluar di soal-soal ya. Namun untuk soal PTS Ustazah mengambilnya dari buku tematik 6 dan buku tematik 7 ya. Jadi tidak hanya satu buku saja yang Ustazah ambil. Ya. Jadi tematik 6 dan 7 adalah sumber belajar dan sumber Ustazah untuk membuat soal-soal. Ya, jadi yang sudah pernah Ustazah ajarkan. Oke, maka dari itu Ustazah berharap semoga nanti anak-anak nilainya bagus-bagus. Ya, kalau nilainya bagus-bagus berarti tandanya anak-anak itu berhasil belajar setengah semester ini. Ya, itu kuncinya. Pokoknya jangan lupa membaca. Membaca itu adalah kunci untuk kita tahu apa aja yang kita tidak tahu. Jadi dari membaca. Oke, sekarang kita masuk pada tematik 7. Kita masih ada materi ya anak-anak. Tematik 7 itu kita membahas IPA. IPA yang kemarin itu gaya magnet. Masih ingat nggak? Gaya magnet itu apa kemarin? Apa? Ada yang masih ingat? Gaya magnet itu apa? Gaya magnet. Ya.
Terus yang Ustazah catatkan kemarin itu loh. Ada nggak? Ada nggak? Nah, kalau di matematik apa Mas Arfa? Gaya magnet ialah gaya yang diakibatkan oleh tarikan magnet pada benda-benda logam. Nah, benda-benda logam. Ustazah, lah kalau misalnya bendanya tidak logam, apakah bisa? Bisa apa enggak melakukan bisa ada energi magnet? Tidak bisa karena hanya logam yang bisa menarik energi dari gaya magnet tersebut. Nah, itu. Oke. Sebenarnya di tematik 7 ini tinggal itu aja materi IPA kita. Langsung kita review aja ya anak-anak ya. Kita akan share map IPA. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Sudah. Nah, oke, ini adalah mind map dari pelajaran IPA yang selama ini kita pelajari. Jadi, pelajaran yang kita pelajari kemarin yang pertama ada tentang siklus hidup. Di tematik 6 kemarin kita sudah belajar tentang siklus hidup atau daur hidup makhluk hidup. Makhluk hidup itu siapa? Makhluk hidup itu apa aja? Hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan. Tetapi di sini kita membahasnya untuk objeknya yaitu hewan. Jadi artinya siklus hidup itu adalah seluruh tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Jadi kalau misalnya kita tahu dari mana datangnya ayam. Nah, kita tarik ke belakang. Ayam itu awalnya dari mana? Dari telur. Habis telur nanti menetas jadi Ayam. Jadi itik dulu. Nah, habis dari itik nanti jadi ayam remaja, kemudian jadi ayam besar. Nah, ini adalah contoh untuk siklus hidup. Jadi siklus hidup ini artinya perputaran atau seperti proses hidup dari mulai kalau manusia itu dari bayi sampai menjadi besar itu namanya siklus atau perputaran atau perubahan yang dialami oleh makhluk hidup. Pasti makhluk hidup itu mengalami perubahan, tidak mungkin tidak ada perubahannya. Ada nggak makhluk hidup yang tidak mengalami perubahan? Ada nggak? Ada. Enggak. Ada apa tidak? Ada. Tidak ada. Contoh aja cacing. Cacing itu kalau cacing bayi itu kan kecil. Kalau dia besar pasti agak besar dan panjang. Itu contoh kecil cacing saja. Pasti hewan itu mengalami perubahan. Nah, kemudian perubahan itu juga disebut dengan metamorfosis. Masih ingat nggak kemarin? Metamorfosis itu apa? Perubahan. Coba dibaca ini. Kalau HP-nya kurang jelas, silakan ditidurkan HP-nya. HP-nya ditidurkan. Nah, ini. Metamorfosis itu apa ini? Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk selama daur hidup sempurna hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahap pertumbuhan. Sama. Sebentar, saya jelaskan. Jadi ini namanya mind map. Mind map itu tidak harus dibaca semuanya. Jadi gini, ini adalah judulnya. Judulnya itu metamorfosis. Metamorfosis ini artinya proses perubahan bentuk selama daur hidup. Ini pembagiannya. Ada sempurna dan ada yang tidak sempurna. Jadi jangan dibaca, dipahami dulu. Ini adalah sumbernya. Sumbernya apa? Metamorfosis.
Apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk selama daur hidup. Selama perubahan ini loh, perubahan selama hidupnya. Nah, ini tanda panah ke atas dan ke bawah ini adalah pembagiannya. Jadi metamorfosis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sempurna dan tidak Sempurna. tidak sempurna. Masih ingat nggak ini kan? Iya kan? Sempurna. Iya kan? Ada dua kan, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kalau sempurna bagaimana Ustazah? Sempurna itu hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhannya. Jadi metamorfosis sempurna ini dia lengkap perubahannya. Setiap bentuk perubahan yang mereka alami pasti berbeda-beda. Contohnya saja kupu-kupu. Ya, kupu-kupu ya. Kupu-kupu itu berbeda nggak setiap perubahan, setiap prosesnya? Halaman berapa yang kemarin kita bahas? Subtema 2 coba ini ya. Oke. Jadi metamorfosis itu ada yang pertama sempurna dan tidak Sempurna. Tidak sempurna. Ayo, ini masih ingat apa enggak yang kemarin ini? Oke, selanjutnya apa lagi nih? Nah, contohnya apa? Kupu-kupu, katak, dan kelinci. Ini salah satu contohnya. Nanti bisa jadiin kata. Kemudian yang kedua, tidak sempurna. Maksudnya apa Ustazah? Metamorfosis yang tidak sempurna ini adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya saja. Jadi, kalau misalnya kita lihat perubahannya, prosesnya kupu-kupu dengan belalang, masih ingat nggak ya kemarin? Pasti berbeda. Ya apa enggak? Kalau kupu-kupu itu ada fase apa? Fase numfanya. Kalau belalang tidak ada. Numfa itu apa Ustazah? Numfa itu sejenis ini loh. Gimana ini? Numfa itu bukan numfa, larva. Larva itu ulat kecil. Ya, coba Ustazah ini ya. Iya, IPA ya. Tidak ada yang di sini. Nggak ada gambarnya. Tidak ada gambarnya. Gambarnya enggak? Masih belum. Masih setengah hitam, setengah putih. Tuh, iya dah. Bentar. Lupa ini sebenarnya. Udah, kembali. Gambarnya udah jelas belum? Saya share lagi ya. Udah? Udah, oke.
selanjutnya. Proses tidak sempurna ini dialami oleh hewan yang pertama ada belalang, lalat, nyamuk, dan lain sebagainya. Oke, ini adalah namanya metamorfosis. Kemudian, kemarin juga kita sudah belajar tentang beberapa manfaat makhluk hidup. Nah, ini, yang kuning ini. Kelihatan nggak yang kuning? Kelihatan? Yang kuning ini. Nah, ini. Kelihatan nggak? Nah, makhluk hidup itu juga memiliki manfaat yang bermacam-macam. Yang pertama, sebagai bahan sandang. Kalau bahan sandang berarti apa yang dimanfaatkan dari hewan? Apa yang dimanfaatkan dari tubuh hewan sebagai bahan sandang? Domba. Hah? Domba. Domba, apanya yang dimanfaatkan? Kulit Domba? biri-biri. Apa? Kulitnya bisa dibuat jaket. Nah, kulitnya bisa dibuat jaket. Nah, itu adalah salah satu contoh dari hewan yang bisa dimanfaatkan sebagai penghasil bahan sandang. Kelas. Yes. Oke, semangat ya. Selanjutnya, ada juga manfaat makhluk hidup sebagai bahan pangan, penghasil bahan pangan. Dari mana, Ustazah? Dari mana, anak-anak? Sapi diambil apanya? Diambil apanya, sapi? Kulitnya. Untuk bahan pangan. Diambil apanya, sapi? Untuk bahan pangan. Dagingnya. Kalau kulitnya bisa dimakan nggak sapi itu? Enggak. Kalau orang suka dia nggak apa-apa, tapi kebanyakan kulitnya itu tidak dimakan. Mending makan dagingnya daripada kulitnya sapi ya. Iya. Selanjutnya ada apa aja? Ada sapi, ada kerbau, ada kambing, ada telur dari ayam, ada bebek. Nah, itu adalah hewan-hewan yang bisa dimanfaatkan untuk bahan pangan manusia. Tidak semua hewan bisa dimakan manusia. Ingat-ingat ya. Ada namanya hewan yang halal dan ada namanya hewan yang haram. Kalau halal artinya berarti boleh dimakan. Kalau haram berarti tidak boleh dimakan. Contohnya apa yang haram? Babi. Anjing. Kucing. Kucing itu nggak boleh meskipun kita memelihara kucing tapi tidak boleh dimakan. Nah, itu adalah beberapa hewan yang tidak boleh dimakan. Jadi meskipun hewan ini ada yang dimakan, tapi kita juga ingat jangan semua dimakan. Hanya hewan-hewan yang halal aja yang diajarkan sama Allah yang boleh kita makan. Oke, ingat-ingat ya. Kemudian manfaat makhluk hidup yang ketiga sebagai penghasil bahan kerajinan. Kemarin Mas Ramai sudah bilang bahwa tanduk rusa itu loh bisa digunakan untuk pajangan di rumah. Nah, itu benar. Itu adalah salah satu contoh makhluk hidup yang bisa dimanfaatkan tubuhnya untuk kerajinan. Contohnya tadi rusa untuk pajangan di rumah. Bukan untuk dimakan ya, ini untuk bahan kerajinan. Berarti untuk kesenian, berarti untuk kesenangan mata. Dilihat di mata itu loh indah. Nah, jadi seperti itu. Tidak semuanya bisa. Oke, selanjutnya penghasil obat-obatan. Jadi anak-anak juga harus ingat bahwa makhluk hidup ini bisa dimanfaatkan sebagai penghasil penghasil obat-obatan. Contohnya apa aja?
Siapa yang pernah tanah dibuat obat penyakit tipes, ulat dibuat bahan pengobatan. Siapa yang bahan pengobatan? Oke, siapa yang pernah sakit tipes di rumah? Ada yang pernah sakit tipes nggak? Jadi kalau Ustazah dulu kecil itu kalau misalnya ada yang sakit tipes itu langsung diambilkan cacing, dimasak, terus diminum. Nah, itu juga bisa digunakan untuk bahan makanan. Tapi tidak semua hewan bisa digunakan untuk obat-obatan. Nah, ini anak-anak harus memilah dan memilih. Ini sesuai dengan anjuran apa enggak, hewan ini boleh apa enggak digunakan untuk mengobati penyakit. Jangan sembarangan. Misalnya sakit perut, tiba-tiba diambilkan belalang, direbus, diminum. Nah, kira-kira bakal sembuh apa enggak? Kira-kira bakal sembuh apa enggak? Enggak. Tidak sesuai, harus cocok, harus sesuai dengan resep dokter. Nah, itu. Lanjut ya. Nah, kita masih kembali ke hewan ya. Hewan. Jadi, hewan-hewan yang selama ini ada itu juga harus kita lestarikan. Namanya pelestarian hewan. Tumbuhan pun juga iya anak-anak. Jadi, tidak hanya hewan yang dilestarikan, tapi tumbuhan juga iya. Maksudnya dilestarikan itu apa Ustazah? Dijaga keberadaannya. Jadi tidak dipunahkan. Apa aja hewan yang sudah punah? Masih hilang, langka. Dinosaurus sudah lama itu sudah nggak ada. Apalagi yang sudah hilang atau punah? Komodo hampir punah. Komodo masih ada apa enggak ini komodo ini? Masih. Gajah masih ada enggak gajah? Masih. Masih banyak? Masih. Kuda? Ya. Masih. Masih. Penguin? Nggak ada. Masih, tapi tidak di Indonesia. Atlantik. Nah, jadi hewan-hewan tersebut itu harus kita jaga keberadaannya. Kita lestarikan. Nah, di sini Ustazah akan ngasih penjelasan ada 2 cara untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Yang pertama bisa dilakukan dengan pelestarian ex situ. Apa itu pelestarian ex situ, Ustazah? Pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Paham? Maksudnya adalah kita merawat atau menjaga hewan-hewan itu bukan pada tempat lahirnya dia. Contoh, macan, singa, itu kan biasanya berada di mana? Di hutan, itu binatang buas itu. Nah, hewan-hewan itu bisa kita lakukan pelestarian dengan ini, menaruh atau menempatkannya di kebun safari, kebun binatang, atau penangkaran. Kebun binatang itu tempatnya apa aja? Ada apa aja di sana? Ada hewan-hewan. Jadi kayak gajah itu juga semua bisa dijaga di kebun safari. Mana tempat di taman safari itu? Di mana tempatnya taman safari itu? Di Surabaya ada. Taman safari. Di Pandaan. Di mana? Di Malang. Kalau kebun binatang di Surabaya.
Surabaya. Penangkaran dimanapun ada. Kandang kayak kandang. Pandaan. Pandaan ada pandaan ya. Pandaan ada apa? Pandaan ada apa? Kelas. Ayo semangat. Selanjutnya, pelestarian in situ. Ini adalah cara kedua. Cara pertama yaitu pelestarian ex situ. Cara kedua yaitu pelestarian in situ. Apa itu pelestarian in situ? Adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan. Yang dilakukan di mana? Untuk suatu Hilang tak? Hilang ya? Layarnya hilang. Oke. Pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan dan tumbuhan tersebut. Jadi, pemerintah itu sudah menyediakan tempat untuk melestarikan hewan-hewan yang ada di mana? Namanya Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa ini adalah tempat untuk melindungi hewan-hewan. Suaka Marga Satwa itu hewan apa tumbuhan ya? Hewan apa tumbuhan? Yo, siapa yang tahu? Suaka Marga Satwa itu untuk hewan apa tumbuhan? Hewan. Yo, siapa yang bisa? Ustazah kasih smile point. Apa? Hewan. Apa? Hewan. Apa tadi? Untuk hewan. Oke, good job Mas Fadil. Kalau hutan lindung, kawasan untuk melindungi apa? Hewan dan tumbuhan. Melindungi hewan dan tumbuhan. Untuk melindungi hewan dan tumbuhan. Hutan lindung. Kita melindungi hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan. Untuk melindungi hewan dan tumbuhan. Tumbuhan. Siapa yang bisa? Hewan dan tumbuhan. Oke, siapa yang jawab? Hewan, angkat tangan. Siapa yang jawab hewan, angkat tangan. Siapa yang jawab hewan, angkat tangan. Ya, yang hutan lindung. Hah? Ya, hutan lindung. Hutan lindung. Oh, hewan apa tumbuhan? Tumbuhan. Ya. Tumbuhan. 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 Benar adalah untuk tumbuhan. Jadi hutan lindung itu adalah kawasan yang digunakan untuk melindungi tumbuhan, bukan hewan. Kalau hewan sudah di Suaka Marga Satwa. Nah, kemudian ada juga Taman Nasional. Taman Nasional ini berfungsi dua, bisa untuk melindungi tumbuhan dan juga hewan. Jadi Suaka Marga Satwa tadi untuk melindungi apa? Hewan. Hewan. Kalau hutan lindung? Tumbuhan. Kalau Taman Nasional?
Hewan dan tumbuhan. Jadi tidak boleh disamakan. Hewan harus dengan hewan, tumbuhan juga harus dengan tumbuhan. Oke, paham ya? Ada juga lagi satu namanya cagar alam. Cagar alam itu adalah kawasan yang melindungi jenis tumbuhan langka yang hidup di dalamnya. Jadi tumbuhan-tumbuhan langka seperti apa ya? Tumbuhan yang langka tidak pernah ada di sembarang tempat. Apa? Siapa yang tahu? Tumbuhan yang langka banget tidak semua ada. Tidak semua daerah itu ada. Ayo, siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Siapa ini yang jawab ini? Mbak Yasmin. Mbak Yasmin. Namanya apa Mbak Yasmin? Rafflesia, bunga rafflesia. Bunga rafflesia. Bunga rafflesia itu adalah seperti bunga bangkai. Bunga besar, warnanya merah, tengah-tengahnya itu kayak ada kelopak. Kelopaknya itu besar, tengahnya juga pun besar. Nah, namanya bunga rafflesia. Itu adanya ada di cagar alam. Daerah mana itu ya? Kalau nggak salah itu daerah mana ya? Bengkulu. Bengkulu. Nah, Bengkulu itu jauh dari Surabaya. Nah, itu adalah salah satu contoh tempat untuk melindungi tumbuhan yang langka. Kalau di Surabaya itu ada namanya Taman Flora. Taman Flora itu di dalamnya ada apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah ke sana nggak? Tanam flora yang mana? Taman Flora yang ada di Ngagel. Di situ ada apa aja di taman situ? Taman Flora. Ada bunga-bunga. Ada bunga-bunga sama apa aja? Bunga-bunga. Hewan ada nggak di sana? Ada binatang, iya. Oh ada. Ada apa ya? Ada apa aja di Taman Flora, Mbak Yasmin? Kita kancil. Oh kancil aja di sana. Ya. Oh keren ya Surabaya ya punya taman. Punya taman untuk tumbuh-tumbuhan dan juga hewan. Surabaya itu juga keren, punya kebun binatang. Nah, siapa yang pernah masuk ke sana? Mendapatkan apa aja? Lihat apa aja di sana? Burung merak. Burung merak. Apa aja lagi? Ada jerapah. Baca juga ada ya, jerapah juga ada ya. Singa. Singa. Nah itu memang fungsinya kebun binatang itu untuk menjaga atau melindungi. Jadi setiap hari juga petugasnya harus membersihkan tempatnya biar bersih. Jadi meskipun kebun binatang juga harus dibersihkan, tidak boleh dibiarkan kotor. Kalau dibiarkan kotor nanti mengganggu kesehatan si binatang. Ya, kalau kita masuk sekolahnya kita cut itu ya, puncak tema di sana enak ya. Ya. Iya ya, tapi karena nggak masuk, jadi kita nggak bisa puncak tema ke sana. Jadi kalau misalnya masuk nih nanti ya, Ustazah pasti mengajak ke sana nanti ke kebun binatang. Kita cek, kita melihat ada binatang apa aja di sana. Bagaimana makannya, bagaimana itunya. Nah, sudah itu ya. Lanjut. Ya. Nah, ini tadi yang hewan. Sekarang yang tumbuhan. Yang tumbuhan itu juga bisa dimanfaatkan. Yang pertama, sebagai bahan makanan. Nah, apa aja? Sebagai bahan makanan, tumbuhan itu yang pertama bisa digunakan untuk bahan
makanan. Apa aja tumbuhan yang bisa digunakan untuk bahan makanan? Ada padi, ada jagung, ada kitela pohon, kitela, ubi, ada bunga turi. Bunga turi ini biasanya digunakan di nasi pecel itu loh, Nak. Ya, pecel. Tahu nggak? Bunga turi biasanya kan dibuat sayur. Nah, ya, itu buat makan itu, sehat. Saya punya. Ya, nah. Siapa yang nggak suka tumbuhan? Siapa yang nggak suka sayur? Saya suka. Mas Rama suka sayur nggak, Mas Rama? Suka. Mas Aidan? Cuman suka sayur apa itu? Cuman suka sayur kangkung sama wortel. Itu nggak suka? Hah? Jagung nggak suka? Aku suka. Suka. Nah, kita juga harus itu tahu bahwa tanaman itu, tumbuhan itu juga bisa dimanfaatkan untuk kesehatan juga. Ini ya, yang ketiga bahan, yang kedua dulu bahan bangunan. Nah, tumbuhan kayu itu dari tumbuhan apa enggak? Tumbuhan. Nah, kayu itu sebelum dia jadi pohon yang besar itu berawal dari kecil dulu, dari pohon yang kecil, kemudian bertahun-tahun tumbuh hingga menjadi besar. Nah, setelah besar ditebang, pohonnya digunakan untuk apa? Kayu. Untuk membuat lemari, untuk membuat kursi. Terus apa lagi? Untuk membuat Meja. Terus apa lagi? Membuat Pintu. 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 Alas kasur. Alas kasur, namanya dipan ya. Alas kasur Iya. itu dipan namanya ya. Oke, lanjut ya. Ya. Lanjut. Yang ketiga, tumbuh-tumbuhan sebagai bahan obat-obatan. Nah, di sini ada daun sirih. Daun sirih itu untuk obat-obat gatal biasanya. Terus daun jambu untuk diare. Siapa yang suka diare? Anak-anak Tidak suka. ini aja. Bukan suka diare. Siapa yang pernah diare? Kalau diare ngeremes apa namanya? Putiknya daun jambu itu loh. Terus dimakan mentah. Nah, nanti bakal sembuh, diarenya udah nggak bolak-balik ke kamar Pahit mandi. apa enggak usah ada? Apa? Pahit apa enggak? Enggak pahit. Enggak ada rasanya. Ustazah dulu pernah jadi Ustazah itu diare bolak-balik ke kamar mandi. Habis itu sama ibunya Ustazah diambilkan apa? Pucuknya daun jambu. Terus Ustazah makan, enggak ada rasanya. Habis itu selesai diarenya, enggak minum obat. Nunggu berapa jam saja? Enggak sampai lama. Tapi habis itu jangan makan sambal lagi, nanti diare lagi. Saya nggak pernah diare cuma sekali toh. Ya iya alhamdulillah toh, alhamdulillah nggak diare toh. Kalau anak-anak bisa minum obat ya minum obat nggak apa-apa. Kalau nggak bisa minum obat kayak Ustazah ini, ya pakai herbal, apa obat-obatan herbal. Nah gitu. Oke, jadi itu anak-anak, ternyata hewan dan tumbuhan ini memiliki banyak sekali manfaat. Jangan dikira bahwa hewan atau tumbuhan kecil pun itu juga memiliki manfaat. Nah, daun soroh, padahal daun tok ya, nggak ada bunganya, nggak ada apanya. Itu lo bisa dimanfaatkan untuk obat. Mimisen, kalau mimisen, siapa yang suka mimisen? Sering mimisen? Ayam. Nah, kalau mimisen kan biasanya hidungnya ini dikasih daun sirih, daun soroh. Habis itu kan mampet, iya kan? Jarang saya sudah. Ya, yang biasanya sering mimisen itu loh. Kan kalau nggak dikasih tindak cepat kayak tadi kasih daun soroh pasti mengalir terus darahnya nanti, ya kan? Nah, itu adalah hal-hal kecil dari tumbuhan yang bisa kita manfaatkan. Oke, itulah tadi tentang tumbuh-tumbuhan. Sekarang kita beralih pada gaya.
Oke, jadi pelajaran IPA itu hanya tentang tumbuh-tumbuhan dan gaya. Gaya itu apa? Gaya dorongan atau tarikan. Dorongan atau tarikan. Apa yang ditarik? Apa yang didorong? Gaya. Apa yang ditarik dan apa yang didorong? Yang ditarik tali, yang didorong mobil. Nah, itu namanya gaya. Jadi ada kedua gerakan, menarik dan mendorong. Gaya itu bisa diartikan sebagai gerak yang terjadi antara dua benda yang menjadi objek. Oke, di sini ada berbagai macam gaya nih. Nah, ada apa aja? Ingat nggak? Ada gaya listrik, ada gaya gravitasi, ada gaya gesek, ada gaya otot, dan ada gaya magnet. Coba dibuka buku tematiknya yang tipis pada halaman berapa ya? Halaman berapa ya? Ini? Halaman 15. Oke. Ini adalah pengertian dari gaya. Yang pertama, gaya listrik. Apa itu gaya listrik? Gaya yang dialami oleh objek bermuatan listrik. Gaya yang dialami oleh objek bermuatan yang berada dalam medan listrik. Nah, jadi objek yang bermuatan listrik ini seperti apa? Logam. Nah, makanya kalau kita menyatukan antara magnet dengan logam pasti ada tarikan. Iya, Panda? Tarikan apa dorongan? Tarikan. Jadi kalau misalnya magnet seperti yang Ustazah contohkan di video kemarin, nah di situ ketika magnet ini ditempelkan kepada jarum yang seperti anak-anak buat video itu, nah ketika magnet ini ditempelkan pada benda yang bermuatan logam, pasti dia akan tertarik. Tidak mungkin dia malah terdorong. Iya kan? Ada Ustazah yang terdorong Ustazah. Apa contohnya? Misalnya A sama B, B sama B itu kalau ditaruh di lantai itu berdorongan Ustazah. Halaman berapa Ustazah? A sama? Apa? Ulangi Mas Aidan. Misalnya apa itu A sama B, kalau ditaruh di lantai kan B sama B itu kan saling berdorongan Ustazah. Jadi bertolak-tolakan, bukan berdorongan. Kalau B sama B kan ibarat kayak plus sama plus. Kalau plus sama plus ada dorongan nggak? Ada tarikan nggak? Ya. Pasti bertolak-tolak kayak kemarin videonya itu kan gitu. Ada kutub A seperti ini ya. Itu masuk di gaya magnet sebenarnya. Ini kita masih bahas di gaya listrik. Ya, nanti kita bahas di gaya magnet ya. Ini kita bahas di gaya listrik dulu. Jadi gaya yang dialami oleh objek bermuatan yang berada dalam medan listrik. Jadi listrik itu tidak seperti magnet. Jadi dicolokkan di aliran listrik, nah, pasti akan terjadi perubahan. Contoh, ini bukan yang gaya magnetnya Mas Aidan ya. Ini contohnya yang misalnya kipas. Kipas itu sebenarnya di dalamnya itu ada muatan listriknya. Tapi ketika tidak dicolokkan pada sumber yang ada listriknya, kipas itu bisa menyala apa tidak? Tidak. Jadi harus ada muatan listriknya. Tenaga listrik itu harus ada. Contohnya di kipas angin. Kipas angin di dalamnya itu ada muatan listriknya, ada medan listriknya, ada aliran listriknya. Tapi ketika tidak dicolokkan pada aliran listrik, maka tidak menyala. Nah, itu adalah listrik. Seperti juga kipas angin atau TV, televisi. TV kalau nggak dicolokkan tidak ada gambarnya. Kok bisa ya? Ya iya. Karena medan listriknya ini tidak ada itunya, tidak ada sumbernya yang bisa menyala. Anak-anak pernah otak-atik TV nggak?
Aneh ya, TV itu kok bisa memunculkan gambar-gambar ya? Gimana caranya ya? Nggak tahu ya, Ustaz juga nggak tahu. Oke, itu adalah tentang gaya listrik. Kemudian gaya gravitasi, apa pengertiannya gaya gravitasi? Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Contohnya apa? Partikel yang mempunyai massa alam semesta. Contohnya apa? Contohnya ketapel. Ingat nggak kemarin ketapel itu? Kalau dia ditarik, dia pasti akan loncat lempar. Selanjutnya, gaya gesek. Apa artinya gaya gesek? Gaya yang ditimbulkan karena adanya dua benda yang saling bergesekan. Gaya gesek antar benda dapat menimbulkan panas. Ini benar ini. Coba anak-anak ini praktekkan ya. Tangan ketika digesek terus-menerus. Tangan ketika digesek terus-menerus, apa yang dirasakan? Coba sekarang praktek tangan digesek terus. Gesek terus. Ayo coba praktek semuanya. Apa yang dirasakan? Hangat. Panas. Nah, panas. Nah, ini adalah salah satu contoh gaya gesek. Dari tangan aja ini sudah mengeluarkan panas dari dalamnya. Nah, ya kan? Kalau kita kedinginan, kita bisa menggesekkan tangan supaya ada kehangatan dari tubuh kita, ya kan? Ya. Sudah nanti jangan nanti kepanasan. Selanjutnya, gaya otot. Apa gaya otot? Gaya otot adalah gaya yang berupa tarikan atau dorongan terhadap suatu benda yang ditimbulkan atau dihasilkan oleh tenaga otot manusia atau hewan. Nah, ini gaya otot ini seperti kita olahraga pakai barbel. Kalau tidak ada tenaganya, tidak ada ototnya, tidak akan bisa terangkat. Nah, tidak ada gaya di dalamnya. Jadi gaya itu pergerakan. Ya, jadi kalau misalnya kita ada tenaga, pasti bisa mengangkat barbel. Selanjutnya, yang keempat gaya magnet. Yang terakhir ini ya. Gaya magnet. Dasar yang terjadi karena muatan listrik yang menarik benda-benda magnetik. Nah, ini sudah kasih contoh di sini ada batang magnet dengan memiliki ujung kutub yang berbeda-beda. Merah, kutubnya N, inisialnya N, ini kita ibaratkan sebagai yang positif ya. Positif itu plus, kalau di baterai itu ada plus sama minus. Kalau S ini minusnya. Nah, sebuah magnet mempunyai dua ujung berlawanan. Jadi tidak mungkin merah ini dengan merah. Kayak apa misalnya itu biasanya permainan yang ditumpuk-tumpuk itu apa namanya, Nak? Apa ya namanya ya? Pokoknya itulah. Jadi batang ini tidak selalu hanya satu warna atau tidak selalu hanya satu fungsi. Pasti ada dua fungsi untuk magnet ya. Ada fungsi N dan S, plus sama minus. Dua kutub magnet berawalan itu disebut kutub utara, U, ini N ya, U itu N. Dan kutub selatan, jadi atas sama bawah ini utara sama selatan. Kalau kita belajar melihat kompas itu pasti ada U sama S. U itu utara, S itu selatan. B itu apa? B itu barat. T timur. T timur. Nah, tapi ini itu untuk di kompas ya. Jadi kompas itu ada barat, timur, utara, dan selatan. Kalau di magnet hanya ada dua kutub. Utara sama selatan, atas sama bawah atau plus sama minus. Nah, ini jika kedua kutub didekatkan pada kutub yang sama satu warna ya, kedua magnet akan bertolak belakang. Misalnya yang tadi katanya Mas Aidan, kalau kutub A sama B didekatkan pasti akan terjadi dorongan atau tarik menarik.
Tapi kalau kutub B sama B atau A sama A didekatkan, pasti bertolak belakang. Iya kan? Nih, sebaliknya, jika kedua kutub yang berbeda, kedua magnet tersebut akan tarik-menarik. Nah, seperti juga kita bisa lihat pada baterai jam yang ditempelkan pada remote. Nah, kalau tidak sesuai plus sama minus, misalnya plus sama plus digandeng nih ya ujungnya. Kira-kira remote itu bisa berfungsi apa enggak? Enggak. Tidak. Karena harusnya itu plus sama minus yang harus digabung, bukan plus sama plus yang digabung. Kalau plus sama plus digabung tidak akan nyala. Tapi kalau plus sama minus digabung pasti bisa difungsikan. Seperti itu. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ya. Sebelum kita akhiri. Oke, semoga anak-anak hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Amin. Amin. Ini sebenarnya anak-anak harus ulangan dulu. Nanti Ustazah kirim linknya ya, ulangan harian, ulangan tema 3 ya. Nanti dikerjakan ya untuk penilaian. Ya, jadi tugasnya yaitu mengerjakan ulangan harian yang akan Ustazah kirim nanti linknya ya. Jangan sampai nggak mengerjakan. Kalau nggak mengerjakan nggak ada nilainya nanti. Ya, dan ingat besok adalah pengumuman bagi siswi atau siswa teladan yang ada di kelas 4. Ya. Nanti yang menjadi siswa teladan hanya diambil 1 orang. Nanti akan mendapatkan hadiah dari sekolah. Kemudian pengumuman lagi. Ustazah tunggu siapa yang mendaftar lomba yang Ustazah share ya. Nanti bilang ke Ustazah, misalnya Mbak Yasmin mau ikut lomba Pildacil. Nah, nanti lapor ke Ustazah ya, biar Ustazah nanti menginfokan ke Ustazah Ainun. Oh, ini Ustazah Ainun dari kelas 4 yang ikut lomba itu ada ini gitu ya. Lombanya tidak semuanya, anak-anak hanya boleh memilih lomba 1 aja yang disukai. Ya. Kalau enggak pilih. Apa? Kalau enggak pilih. Harus milih. Ini adalah ajang untuk berkreasi. Jadi kalau anak-anak nggak ikut, eman nanti. Ya, ini ajang untuk mengeluarkan bakatnya anak-anak. Ya, jangan pesimis. Nanti nggak bisa Ustazah, nggak bisa menyanyi, nggak bisa buat kaligrafi, nggak bisa puisi. Belajar. Kapan lagi kelas 4 ini harus itu ya. Ya. Oke. Harus ikut ya. Minimal 1. Maksimal itu 1 lomba yang diikuti. Nanti bilang ke Ustazah, saya mau ikut lomba puisi. Oh iya Mas. Gitu nanti Ustazah rekap jadi 1. Siapa yang lomba ini, siapa yang lomba ini ya. Terus Ya. Pildacil itu ngapain? Pildacil itu kayak lomba pidato. Apa? Kayak lomba pidato, lomba dai gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak seperti itu. Jadi menceramah, jadi ceramah. Jadi penceramah. Penceramah kecil. Oh ya. Ya, itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mbak Yasmin mau tanya apa, Mbak Yasmin? Enggak. Mas Rama mau tanya apa? Enggak. Mas Rama ikut apa? Mas Rama ikut lomba apa? Oh, ini Mas Aidan udah WA Ustazah. Mas Aidan ikut lomba Pildacil, Oke, good job. Semoga berhasil. Ini belajar. Nggak boleh kalau ada kesempatan tapi nggak ikut. Nah, nanti malah eman ya. Mas Rama ikut lomba apa, Mas Rama? Puisi? Oh, ini Mas Dwi juga WA Ustazah. Pildacil Ustazah, Mas Dwi. Oke, good. Ayo siapa lagi nih? Ustazah tunggu ini. Mas Rama apa ya, Mas Rama ya? Masih berpikir ya. Mas Fadil. Nanti aja di
Mau ikut lomba apa Mas Fadil? Nyanyi aja, Us. Oke, bernyanyi. Terus siapa lagi nih yang belum? Mbak Yasmin. Mbak Yasmin mau ikut lomba apa Mbak Yasmin? Nyanyi, Mbak Yasmin kaligrafi. Oke, alhamdulillah. Oke, segera dipersiapkan ya. Karena tanggal 2 nanti dibuka lombanya insya Allah. Nanti Ustazah infokan ya kapan dibukanya. Oke? Iya. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu. Semoga anak-anak hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, silakan dipimpin lagi Mas. Oh iya Mas Arfa, lomba apa Mas Arfa? Mas Arfa ikut lomba apa? Berpikir ya, tek tok, Puisi aja, Oke, puisi. Boleh puisi. Jadi bermacam-macam boleh. Kalau Mas Aidan sudah bildacil, Mbak Yasmin kaligrafi, Mas Fadil bernyanyi, Mas Arfa puisi, Mas Rama apa nanti WA ke Ustazah ya. Kalau sudah fix mau ikut lomba apa ya. Sama adiknya Mas Rama ta. Adiknya Mas Rama juga ikut lomba ta. Adiknya Mas Rama ikut Zoom ini, ikut belajar ini sama Masnya. Oke ya. Oke anak-anak, semoga PTS-nya nanti diberikan kelancaran dalam mengerjakan soal. Ingat ya, soalnya dikerjakan sendiri. Ya, tidak boleh dengan bantuan orang tua. Belajar dulu, dikerjakan sebisanya. Belajarlah untuk menjadi anak yang jujur dan disiplin. Nah, ya. Bismillah, semoga diberikan kelancaran oleh Allah dan dijadikan menjadi anak yang mulia, berilmu dan bermanfaat di dunia nanti dan di akhirat. Amin. Silakan kameranya dinyalakan dulu semuanya. Sebelum Ustazah akhiri, Ustazah pengen lihat wajah-wajahnya ini. Nah, tadi sudah sholat duha semuanya apa belum nih? Sudah. Siapa yang belum? Saya. Loh, Mbak Yasmin. Habis ini sholat duha ya? Ya. Mbak, Mas Aidan juga pasti belum ini Mas Aidan. Iya, belum ya Mas Aidan ya? Loh, ada di Arkan juga ini. Di Arkan. Ini di Arkan ikut sekolah kelas 4 ya. Langsung naik kelas 4 ya. Oke, silakan Mas Arfa dipimpin doa. Mas Arfa? Mas Arfa, tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat belajar. Meninggalkan. Boleh meninggalkan Zoom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya Mas Al ya. Mas Al ikut sekolah Mas Rama ya? Enggak.
Sekolahnya di mana? Iya. Iya, loh katanya tadi. Sekolahnya